Halo, halo. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran? Halo, halo, halo. Suara saya kedengeran? Restoran Pak. Oke, sip. Ini mohon maaf ya. Dari tadi pagi itu komputer saya lagi error. Jadi apa? Restart, balik lagi, restart, balik lagi. Hmm. Oke, kita absen dulu ya. Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Erlang Imkiriwang. Erlangga Maulana. Rasbrok Nahumaruri. Kartika Widya dari Budiman. Laude Muhammad Osama. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Reza Pahlevi. Rio Riansyah. Hadir Pak. Wahyu Kurniawan Gultom. Lagi ngurus PCR Pak. Siapa? Wahyu. Oh, lagi sama Mas Rio sekarang. Enggak. Dia lewat HP. Oke. Oke, Mbak Tika. Lagi di mana Mbak Tika? Di di rumah, Pak, nggak ke kampus karena demam. Waduh, gara-gara hujan-hujan. Hmm, iya, Wah, Pak. Mbak Tika di kampus. Lagi ngapain, Mbak? Minggu depan kita online ya? Offline ya? Hari Rabu, Kamis. Kalau bisa, kalian nanti saya akreditasi juga ke kampus. Tapi kayaknya padat ya. Nanti nggak tahu deh kayak gimana. Di kampus ada siapa aja, Mbak? Loh, sendirian. Oke. Hari ini kita akan masuk ke hari ini kita masuk ke animasi ya. Animasi komputer. Jadi kita akan masuk ke After Effects ya. Jadi untuk animasi komputer itu nanti nggak cuman animasinya aja atau menggerakkan sebuah objek, tapi nanti juga sampai ke audio juga, terus nanti ke efek, terus sama editing videonya sendiri. Terus sama sekalian satu lagi untuk storyboardnya. Sekarang kita masuk. Kalian pengen belajar apa dulu nih? Mau audio dulu atau mau langsung ke After Effects? Oke, kita mulai dari audio dulu aja deh ya. Izin bertanya, Pak, Ya, boleh. untuk materi mata kuliah ini kita harus install After Effects ya. Ya, Versi berapa ya, Pak? Kira-kira.
Kalau versinya terserah sih, mau berapa aja boleh, yang sesuai sama komputer kalian masing-masing aja nggak apa-apa. Oh iya, baik Pak. Ini dulu ini. Saya kegedean kayak. Audition, suara, sama nanti Premiere. Nah, terus nanti setelah itu baru kita mulai pertemuan 4 sampai selanjutnya itu akan lumayan berat. Suara saya putus-putus nggak ya? Masih aman. Masih aman ya? Kualitasnya tidak ada. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk Adobe Audition. Saya pakai Adobe Audition-nya itu 2013. Nah, jadi eh, oke, nanti misalnya kalau ada apa-apa open mic aja ya, soalnya nggak kelihatan zoom-nya. Oke, nah jadi ini adalah tampilan utama dari Adobe Audition. Di sini untuk basicnya editing video, editing suara, mau itu suara apapun. Oke, nah terus ini ada menu-menunya di atas. Terus di sini ada waveform sama multitrack di bagian atas. Nah, multitrack itu biasanya digunakan untuk kalau suara yang mau kita kasih atau apa kita edit itu banyak. Contoh kayak di podcast ya. Kalau di podcast itu kan dia ada suara A, suara saya mungkin nanti, terus ada suara Mas Osama juga, terus ada suara backsound juga, atau nanti ada suara after effect, efek-efek juga kayak gitu. Nah, dia masuknya ke multitrack. Ini contoh multitrack. Ini contoh namanya, terserah mau dikasih apa aja boleh. Terus sample rate-nya ini dia makin tinggi makin bagus, tapi suaranya kan orang awam ya, apa kok orang awam.
Kalau manusia itu biasanya di 4.800. Terus beatnya itu 32 aja nggak apa-apa. Stereonya, mixnya ini stereo aja. Stereo itu berarti kanan kiri ya. Kalau mono itu eh, kanan kiri jadi satu. Kalau stereo itu kiri sendiri, kanan sendiri. Maaf Pak, Ya? tadi share screen-nya kelamaan munculnya. Sekarang udah lumayan. Oh oke. Tadi nge-lag. Iya, nggak muncul. Oh, Yang bagian terbesar itu frame terbesar, panel terbesarnya. yang bagian mana tuh? Yang di tengah, nggak kelihatan tadi. Tapi sekarang sudah kelihatan Pak. Udah kelihatan ya? Lanjut. Oke, sip. Nanti kabarin aja misalnya kalau ada apa-apa. Ini saya lagi mau nyoba beli monitor satu lagi buat biar bisa ini ya, double screen biar kelihatan hasilnya juga. Nah, terus ini adalah multi track sampelnya kayak gitu. Nanti jadi bisa di track 1, track 2, track 3, track 4 sampai track 6 kayak gitu itu. Nah, misalkan kalau yang suaranya ini cuma satu orang kita aja ya, itu bisa masuk ke waveform. Nah, ini hanya satu. Ada yang tahu nggak kenapa kok ada yang bagian atas sama bagian bawah? Ini kan terbagi dari dua ya, sama garis hijau. Ada yang tahu nggak? Atas itu apa, bawah itu apa? Ada yang tahu? Frekuensi suara Pak, Iya, frekuensi suara naik yang kalau atas ah, berarti tinggi, yang ke bawah, ton rendah. salah. Yang atas itu adalah suara kiri, yang bawah itu suara kanan. Nah, kalau stereo itu dia atas bawah itu berbeda. Jadi saya contohkan satu video, satu suara. Di sini saya masukkan suara ini ya, lagu ya. Nah, ini kita lihat atas sama bawah berbeda. Suaranya kedengeran nggak? Enggak Pak. Tidak, Pak. Hmm, gimana lagi? Coba nih ya. Bentar. Ada. Oh, ya 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 ya. Berarti gini, saya matikan, saya share screen. Terus kedengeran nggak suaranya? Dikit sih, Pak. Dikit, tapi kedengeran ya? Suara apa itu? Coba boleh di-play lagi, Pak. Bentar. Lagu ya, Pak? Iya, betul. Nah, saya nggak tahu ya kalau di tempat kalian itu bisa kedengeran kanan dan kiri berbeda atau enggak. Jadi contohnya seperti ini. Nah, saya matikan yang left, dia nggak ada suara, tapi nanti ada suara pas di suara kayak gini.
Kalau misalnya saya nyalakan live-nya juga, misalkan kalau saya hilangkan right-nya, hanya melodinya aja yang masuk. Kayak gitu. Kedengeran nggak kalau di tempat kalian? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Nah, itu adalah stereo. Jadi stereo itu kanan kiri bisa kita bedakan. Sedangkan kalau mono dia nggak bisa. Jadi satu suara kayak tadi itu. Jadi misalkan kalau mau melodi melodi aja. Kalau misalnya mau vokalnya vokalnya aja. Kayak gitu. Misalkan kalau udah digabung, ya udah berarti udah digabung. Nggak bisa dipisah kayak gini. Seperti itu. Nah, terus di bagian bawah ada level ya di sini ya. Nah, misalkan kalau yang kanan aja yang bersuara, dia akan muncul kanannya doang. Sedangkan kalau mau dua-duanya, dia akan muncul dua-duanya. Seperti itu. Nah, terus di sini bisa dilihat ya, ada warna hijau, ada warna kuning sama warna merah. Nah, itu menandakan kerasnya dari suara. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya kita dengerin musik itu atau dengerin suara, paling di hijau. Terus misalnya kalau kuning itu menandakan sudah mulai over dan merah itu biasanya udah keras banget. Oke. Nah, terus saya tanya, kenapa di suara musik ini dia sampai merah? Ada yang tahu nggak kenapa? Tuh, biasanya dia sampai kuning sampai merah kayak gitu, nggak pernah hijau. Ada yang tahu nggak kenapa? Nadanya tinggi, Pak. Oke, betul. Nah, biasanya misalkan kalau suara nadanya kita tinggi banget, itu biasanya diambilnya atau bisa didapatkan di warna merah. Nah, kebanyakan makanya musik-musik itu pasti sampai merah. Kayak gitu. Jadi, misalkan kalau kalian punya tempat musik kayak gitu itu ya, sebaiknya levelnya dimerahin aja nggak masalah, dimentokin nggak apa-apa. Nanti biar pendengarnya yang nyesuaiin volumenya. Nah, tapi beda misalkan kalau kalian ngupload di YouTube atau podcast atau yang lainnya. Kalau bisa itu jangan sampai warna orange atau warna merah, kayak gitu itu. Nah, jadi kalau bisa dalam satu video itu semua level suaranya harus sama. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang kenapa? Ada yang tahu kenapa? Satu level semua harus sama? Oke. Kenapa harus sama? Agar pendengar itu dia nggak perlu main-mainin volume. Jadi contoh misalkan kalau kita maunya warna hijau di tengah di sini 33, berarti semua dari awal sampai akhir itu 33 aja. Terus misalnya kalau kita mainnya di volume merah, berarti merah terus sampai akhir. Jadi jangan naik turun supaya pendengar atau yang lihat video kita itu dia nggak mainin volume naik turun kayak gitu itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Bapak pernah dengar lagu kayak diedit sampai 3D, 8D, 100D, 1000D audio itu kayak gimana ya, Pak? Jadi kalau kita pakai headset atau earphone, kayak lagunya tuh ke kuping kanan dulu, jalan ke kuping kiri. Itu kayak gimana ya, Pak? Nah, itu dia 7.1, 5.1 kayak gitu ya?
Iya, jadi kayak ganti-gantian masuknya ke kuping kanan baru ke kuping kiri gitu-gitu, Pak. Oke, kalau masuknya ganti-gantian ke kuping kanan kuping kiri itu mirip sama kayak gini. Dia kiri sama kanannya berbeda waveformnya. Nah, tapi ada juga yang basicnya audio 5.1 sama 7.1. Oke, sebentar. Misalkan kalau audio kalian itu support sama channel 5.1 sama 7.1, dia akan jadi seperti ini. Sebentar. Di sini saya ada headset Logitech headsetnya ini dia bisa menangkap suara lebih peka dibandingkan speaker pada umumnya. Nah, speaker itu ada banyak macamnya, ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang 5.1, ada yang 7.1. 7.1 itu artinya apa? Ada 7 audio dan 1 subwoofer atau bass. Kayak gitu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada 1 bass kayak gitu. Misalkan kalau 5.1 berarti ada 5 suara atau 5 speaker dan 1 bass dalam satu headset atau satu speaker kayak gitu. Nah, ini juga berbeda lagi. Ini bisa ngarahnya ke bagian yang tadi waveform gitu. Tapi misalkan kayak gini yang 7.1 atau 5.1 ini lebih dikhususkan untuk orang yang suka ambient. Jadi kayak main game, terus film, kayak gitu itu. Kalau misalnya untuk musik jarang. Oh, suara saya kecil. Halo, halo. Suara saya kecil. Tes, tes, tes. Oh, tes, tes, tes. Nah, aman, Pak. Nah, ini mohon maaf nih. Tadi habis nyolok headset. Jadi mic-nya mic ke headset. Kedengeran nggak tadi tuh yang saya omongin? Terdengar Pak tapi kecil. Oh ya, oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berarti itu dari tuannya headphones-nya ya, Pak ya? Aturannya. Ya, betul. Tapi Jadi, kalau misalkan ah, tapi kalau misalkan dari edit lagunya gitu, Pak, hmm, dari audionya kayak gimana, Pak? kalau dari audionya tetap sama kayak gini nih. Sama kayak yang tadi, yang di sini. Semua suara itu pasti cuman ada basisnya cuman ini, kiri kanan, center, terus apa gitu lupa saya. Gitu itu. Jadi misalkan kalau emang pingin nyari diperuntuk buat 7.1, dia masuk ke waveform aja, multi track. Nah, di multi track itu nanti kita bisa ngatur untuk eh, kirinya mana, kanannya mana, tengahnya mana, dan sebagainya. Tapi basisnya kayak gini nih, L sama R gitu. Menjawab? Kejawab, Pak. Oke, yuk. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oke, yang suara musik yang tadi ini di headset kalian atau di speaker kalian kedengeran nggak? Kalau kanan doang atau kiri doang?
Dengaran Pak. Kedengeran? Atau dua-duanya speaker kalian nyala pas musiknya nyala ini tadi? Dua-duanya nyala, Pak. Dua-duanya nyala. Oke, bentar. Ini saya kirim share ini aja ya, share suaranya. Terus nanti kalian coba diulik sendiri aja. Saya kirimkan ke grup. Grup kita namanya apa ya? Banyakan grup nih. PC dan administrasi komputer. Iya bukan? Iya, Pak. PC komputer. Ini saya kirimkan suaranya. Oke. Tuh, sudah saya kirimkan, silahkan dicek. Nah, nanti misalkan kalau mau install Adobe Audition boleh, atau kalau enggak nanti kalian bisa pakai Audacity. Audacity. Saya biasanya misalnya kalau record itu biasanya pakai Audacity, soalnya dia simple. Tapi misalnya kalau editingnya banyak, saya lebih milih ke Adobe Audition. Kalau misalnya ngambil suara mic untuk keyboard itu kan dia nggak perlu muluk-muluk ya. Jadi cuman suara keyboardnya aja, terus nanti mungkin ditambahin efek apa kayak gitu itu, distorsinya atau apa. Nah, bisa pakai itu. Ini juga sama, misalkan kalau kita masukin file suaranya itu juga kedengeran nanti. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, ini bisa kelihatan L-nya lebih tinggi daripada R-nya. Nah, misalkan kalau mau L-nya aja yang kedengeran bisa kayak gini. Misalnya kalau R-nya aja yang kedengeran bisa kayak gini. Ini lebih ringan daripada Adobe Audition, tapi di sini dia nggak ada yang namanya untuk menghilangkan noise pada suara. Emang ada sih di sini, tapi nggak sebagus di Adobe Audition. Di sini ada noise. Nah, tapi dia nggak sebagus di Adobe Audition. Kalau di Adobe Audition, nah kalau di Adobe Audition dia ada di efek, noise reduction sama restoration. Nah, di sini dia lebih bagus. Nah, ada banyak macamnya. Kita harus capture dulu. Terus habis itu baru kita bisa mainin. Mau di noise reduction process, ini bisa. Nah, dia bakal suaranya berubah. Kayak gitu itu. Kalau misalnya di Audacity tadi, dia nggak bisa yang seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman serah mau pakai yang mana aja boleh, nggak ada masalah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan
diulik lagi untuk Adobe Audition dan Audacity-nya pakai suara yang saya kirimkan tadi. Coba teman-teman nanti upload kirim ke saya aja. Jadi suaranya yang kiri suaranya itu full lirik, satu lagi full melodi. Oke? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, sip. Mungkin gitu aja untuk perkuliahan hari ini. Kita kumpulkan kapan maunya? Maksimal hari ini? Oke? Gimana ya, Pak? Installnya belum Oh ya, oke. install. Minggu depan ya. Pas kita offline sekalian ya. Insya Allah, Pak. Oke, sip. Mungkin gitu aja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.